Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022. Gereja hari ini merayakan atau memperingati Santo Justinus Martir. Dan ingat juga sebagai bangsa kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Saudari-saudara, saya mengajak kita hari ini untuk merenungkan Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, bacaan Injil hari ini menunjukkan cinta Yesus yang luar biasa kepada para murid-Nya dan semua orang yang mengikuti Dia, yang percaya kepadanya. Sebelum meninggalkan para murid, melalui sengsara, wafat, dan bangkit naik ke surga, Yesus mendoakan mereka, mendoakan kita semua, agar tetap satu dan tidak tercerai-berai setelah dia pergi. Yesus menyadari bahwa para murid akan mengalami banyak tantangan dan penderitaan karena dunia akan membenci mereka. Itulah wujud kasih-Nya pada kita yang kemudian memuncak di dalam menyerahkan hidupnya di atas kayu salib. Apa yang bisa kita renungkan hari ini saudari-saudara berangkat dari kutipan perikop Injil Yohanes bab 17 ayat 11 dan sampai 19 ini. Saudari-saudara, kiranya ada 3 poin yang bisa kita renungkan sebagai pesan atau inspirasi dari kutipan Injil Yohanes, doa Yesus untuk para murid-Nya sebelum dia mengalami penderitaan, wafat, dan bangkit. Yang pertama, saudari-saudara, itu adalah perlindungan. Yaitu perlindungan bagi umat beriman di tengah dunia yang tidak bersahabat. Kita dengar tadi, Yesus mengatakan bahwa dia memelihara kita semua selama dia berada di dunia. Dan dia meminta supaya Bapa tetap memelihara, melindungi semua orang yang telah percaya, yang telah diberikan Bapa kepadanya. Karena itu saudari-saudara,
Patutlah kita bersyukur karena Yesus memohonkan perlindungan untuk kita. Yesus selalu beserta kita, Dia melindungi kita, bahkan mendoakan kita kepada Bapa. Khususnya ketika situasi-situasi menjadi tidak menentu. Ketika situasi-situasi menjadi tidak sesuai dengan harapan dan kehendak kita. Untuk itu, Ia ingin agar kita tetap bersatu, tetap sehati sejiwa, sama seperti Ia dan Bapa adalah satu. Dalam kesatuan saudara-saudara, kita harus hidup di dalam sukacita. Nah, yang kedua ini adalah sukacita. Jadi pertama itu perlindungan, yang kedua adalah sukacita. Kita dipanggil dan diutus untuk menjadi pembagi kabar sukacita. Jadi tidak ada alasan bagi kita saudari-saudara untuk hidup dalam duka cita, untuk hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tidak ada alasan untuk itu. Kemenangan Kristus atas dosa dan maut, serta kenaikannya ke sorga, itu adalah sumber sukacita yang tidak akan pernah musnah di telan zaman. Tidak akan pernah musnah di telan zaman. Sukacita sepenuh itu hanya mungkin jika kita senantiasa berserah pada kehendak Tuhan, bukan pada kemauan pribadi, kehendak pribadi kita, saudari-saudara. Maka untuk poin yang kedua ini, saudari-saudara, saya mau katakan bahwa janganlah kita menjadi pengikut Yesus, orang beriman di tengah dunia, yang mengharapkan suatu hidup tanpa masalah, suatu hidup tanpa persoalan, suatu hidup tanpa pergumulan. Itu mustahil. Itu tidak akan terjadi selama kita masih hidup di dunia ini. Selagi kita masih berada dalam dunia ini, saudari-saudara, kita perlu bergumul bersama dunia. Kita tidak meminta Allah untuk mengubah persoalan-persoalan kita sesuai yang kita inginkan. Ingat bahwa Yesus pernah katakan bahwa untuk layak menjadi muridnya harus berani menyangkal diri supaya kehendak Allah yang terjadi, bukan kehendak sendiri. Sebaliknya, saudari-saudara, kita meminta agar Allah, kita meminta kepada Tuhan agar kita tetap berbuah, sekalipun kita berada dalam persoalan-persoalan hidup, pergumulan-pergumulan hidup yang nyata di tengah dunia. Hidup sebagai murid adalah hidup sebagai utusan, maka perjuangan hidup juga adalah perjuangan seperti Yesus yang bergumul dengan dunia. Jangan bermimpi menjadi pengikut Yesus tanpa masalah. Jangan bermimpi menjadi pengikut Yesus, lalu segala sesuatu berjalan dengan baik, tapi bermimpilah agar dalam setiap persoalan dan pergumulan kita tetap setia dan tetap menghasilkan buah. Dengan demikian, saudara-saudari, hidup kita akan senantiasa penuh dengan sukacita. Dan poin yang ketiga dari perikop Injil Yohanes tadi, saudari-saudara, adalah supaya kita senantiasa tetap dikuduskan di dalam kebenaran. Roh Kudus yang kita mohon kepada Tuhan, yang kita nantikan bersama para rasul, akan membantu kita untuk makin mengimani Yesus Kristus sebagai jalan, sebagai kebenaran, dan hidup. Kita bisa saja mendedikasikan hidup di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, di dalam pelayanan-pelayanan kita, dan di dalam komunitas-komunitas kita apapun bentuknya. Tetapi saudari-saudara, proses pengudusan itu hanya mungkin terjadi jika kita lebih percaya kepada rahmat Allah daripada kemampuan diri kita sendiri. Selamat beraktivitas saudari-saudara, penuh dengan sukacita di dalam perlindungan Tuhan, supaya kita terus berjalan di jalan
kekudusan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, hari ini Engkau meneguhkan iman kami melalui sabdamu, melalui doa-doamu kepada Allah Bapa. Semoga kami senantiasa selalu mencintaimu, selalu mengasihimu, dan setia menjalani hidup ini sebagaimana Engkau kehendaki. Anugerahkanlah kami perlindungan dan sukacita iman, dan mampukan kami agar terus berjalan di jalan kekudusan, jalan yang Engkau kehendaki. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.